Oh iya, kepada kami supaya kami dapat melakukan penuh sukacita, penuh tanggung jawab dan dengan hati yang tulus dalam kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati ada ini berdoa kepada akhirnya kepada Tuhan sendiri yang akan memimpin lima usia ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan selalu memuliakan nama ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita berdiri ya, nyanyikan lagu Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Segala
Bapa kami yang ada dalam surga. Pada sore ini ya Tuhan, kami datang berkumpul untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Ku percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Kau lawat ya Tuhan kebaktian IBD ini ya dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu pulang dengan damai sejahtera, dengan iman yang kuat, pengharapan terus pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kalau memang ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, Kau usir di dalam nama Yesus. Sucikan tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, terimalah doa kami yang tiada sempurna ini ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau mendengar segala permohonan kami Tuhan. Kita mulai kebaktian ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk.
sambung lagi betapa baiknya Engkau Tuhan. Nanti Tante. nanti yang dulu. Ini sabar. Puji nama Tuhan. Kalau sore hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wijaya kalau saya sudah dimasukkan ke visi-visi. Pada waktu saya membaca dari laporan rapat itu, saya berterima kasih meskipun usia saya saat ini menjalani masuk ke 85 dan secara fisik kekuatan saya makin berkurang. Tetapi kalau soal doa, memang saya setiap kali mengambil waktu-waktu untuk berdoa, juga doa untuk pekerjaan Tuhan di sini juga saya sampaikan kepada Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Dan Tuhan itu memperhatikan apa yang kita buat. Tuhan memperhatikan apa yang dikerjakan oleh setiap umatnya. Amin. Saudara sekalian, 4 tahun namanya saya sudah ditinggal oleh suami saya.
tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya, baik secara fisik maupun secara rohani. Tuhan menambah-nambahi saya. Saya memang mengakui waktu saya sendiri, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka saya baca dari YouTube bahwa seorang janda itu sebaiknya tinggal di rumah sendiri dan ada teman yang menemani. Dan waktu itu saya berpikir, siapa ya yang akan saya minta untuk menemani saya? Sebab anak-anak sudah berkeluarga semua, keponaan-keponaan semua sudah berkeluarga. Jadi saya masih pikir-pikir, kalau saya memakai pembantu, saya sudah tidak mempunyai penghasilan. Tetapi Tuhan itu begitu mengasihi saya. Pada suatu ketika toko di rumah saya itu dikontrak oleh seorang anak-anak Tuhan juga, yaitu yang menjual lapis tugu. Tapi waktu lapis tugu itu dibuka selama 4 bulan, saya kena COVID dan harus masuk ke rumah sakit. Salah satu pegawainya itu adalah anak-anak Tuhan juga. Maka dia setiap kali kalau pulang dari gereja itu mampir ke rumah, cerita-cerita tentang firman Tuhan. Terus saya tanya sama yang kontrak lapis tugu itu tadi, apakah toko itu tidak diteruskan untuk kontraknya? Dia katakan tidak diteruskan sebab penghasilannya tidak mencukupi untuk biaya untuk gajinya pegawai. Lalu saya pikir, waduh, ini saya sendirian lagi. Begitulah saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya tak berani berjalan sendiri tanpa Engkau. Maka Tuhan kirimkan yang namanya Rachel ini, yaitu bekas pegawainya itu, ke rumah saya. Dan saya bercerita-cerita tentang kasih Tuhan. Akhirnya saya tanya sama dia, Rachel, daripada kamu jualan sebagai sales, lebih baik toko itu kamu buka sendiri. Tante, saya tidak punya uang untuk buka. Saya tidak perlu uangmu. Saya perlu teman untuk menemani saya di hari tua saya. Terus dia katakan, coba saya tanyakan sama orang tua saya dulu, bagaimana mereka setuju tidak. Akhirnya orang tuanya setuju dan toko itu dibuka oleh Rachel. Dan begitu rupa Tuhan itu menolong Rachel, meskipun dia tidak mempunyai modal untuk membuka toko itu, tapi Tuhan kirimkan anak-anak Tuhan juga yang memodali dia di pertama kali, yaitu dengan beras 1 karung, gula 1 karung, minyak 1 dus, dan roti tugu itu dia boleh ambil dari bekas majikannya itu, bukan lagi sebagai pegawai tetapi komisian. Itulah yang dikerjakan oleh Rachel sampai saat ini, dan dia mengasihi saya seperti orang tuanya sendiri. Saya tidak boleh kerja apa-apa, cuci pakaian apa, semua dia yang mengerjakan. Ngepel apa, dia yang mengerjakan. Semua dikerjakan oleh dia. Tante, duduk saja manis. Kalau orang tua duduk manis, akhirnya jadi pikun. Saya katakan, saya tidak mau duduk manis. Saya mau cari kegiatan, yaitu dengan melalui ikut lansia-lansia dimanapun ada lansia, saya ingin ikut. Dan begitulah Tuhan buka jalan. Antara lain saya boleh ikut lansia di sini. Ini semua jalan yang Tuhan berikan kepada saya.
itulah kesaksian saya. Jadi ibu bapak yang misalnya aja lewat muka rumah tanya saya, pasti saya ada di dalam, di depan, di dalam ya. Sebab rumah saya itu bertingkat, jadi saya tinggal di tingkat atas. Tapi Rachel itu selalu memanggilkan dan selalu dia menuntun saya untuk pergi ke mobil yang menjemput saya, apa itu semua dia kerjakan seperti orang tuanya sendiri. Maka itu setiap orang yang menanya kepada saya, siapa Rachel itu? Rachel itu adalah anak angkat yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Inilah kesaksian saya. Semoga Bapak Ibu sekalian tahu bahwa yang menemani saya saat ini adalah Rachel, dan Tuhan pelihara saya. Ada saja yang kasih beras, ada yang kasih makanan. Setiap hari itu saya menerima makanan-makanan dari tetangga-tetangga, itu semua mengasihi saya. Bukan karena saya baik kepada mereka, tetapi satu perkara saya tahu, Tuhan mengasihi saya dan menggerakkan hati mereka semua. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Pak Wi, terima kasih. Memang kita punya Tuhan yang dahsyat. Apapun yang kita keluhkan, apa yang kita butuhkan, pasti kita tetap berdoa. Walaupun lama, walaupun kadang saya sendiri pribadi ya, ya apa ya kok gini, kok suwe gitu loh, kok sembarangnya suwe. Kadang saya maaf ya, saya datang 50, sudah 3 hari kok tidak laku. Saya cuma gitu, Tuhan tolong Tuhan biar saya keluar. Saya memang pasrah gitu loh. Terus Tuhan tolong, katanya besok itu, Tante Min aku 10 ya, wis Tuhan baik. Saya percaya Tuhan itu selalu melihara kita. Walaupun kita sedikit tapi cukup untuk semuanya. Terima kasih. Siapa lagi yang mau saksi? Cukup. Ayo, Belu. Cukup setengah jam Cukup setengah jam. Ya, mari kita berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi bagaikan bencana.
Bapa yang ada di dalam surga, kembali pada sore hari ini hamba datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, inilah kami yang sudah memuji, memuliakan Engkau. Kiranya pujian yang kami bawakan boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi kami semua di tempat ini, supaya apa yang kami dengar, kami masukkan ke dalam hati kami. Tuhan berkati yang membawakan firman pada sore hari ini. Berkati dengan kuasa-Mu. Pakai dia Tuhan untuk menjadi rema di dalam firman ini ya Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang difirmankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Jadi tinggal ngeplay. Lepas puji. Shalom. Shalom. Saya tidak pakai mic ya. Sudah dengar ya dari sana, dengar ya Bu Ana, dengar ya Bu Ana Wicaksana. Bu Ana dengar? Ya. Kesaksiannya luar biasa. Ya, ini loh bentuk pelawatan Tuhan ini dahsyat buat kita semua. Termasuk hari ini ya seperti janji saya hanya minta 1 bulan sekali aja. Saya rindu supaya firman Tuhan ini datangnya baru, dan kita yakini bersama-sama mesti firman itu akan menjadi berkat yang luar biasa buat kita. Terlebih buat kita yang benar-benar tujuannya beribadah, yang rindu akan firman Tuhan. Itu nanti sangat luar biasa. Tadi ada kesaksian, tadi tak kira saya di belakangnya Pak Cip tadi loh, Pak Cip ono tahu Pak Cip. Ono gitu. Mau tak ambil lo tebal tadi ternyata ada sing ngobrol ternyata. Ya ini bentuk kita kurang taat. Dalam arti kita ini kita ini kan kemarin sudah diomongi kita mau berubah. Berarti kita mau beribadah itu yang benar-benar sungguh-sungguh. Ya waktunya memuji, menyembah ini benar-benar. Jadi tidak ada, apalagi ini kesaksian yang harusnya membuat kita ini semakin kuat ya, betul ya. Semakin kita ini menerima berkat dari kesaksian itu akan menjadi berkat yang sangat luar biasa. Makanya saya rindu ojo ono tawon-tawon ya. Jadi kalau sudah dengarkan firman Tuhan, ayo kita fokus dengarkan firman Tuhan. Nanti kalau sudah selesai kan ada waktunya setelah ibadah nanti kita bisa perjamuan kasih, kita bisa seperti fellowship, sudah mau ngobrol-ngobrol panjang tidak apa-apa. Ya sudah, ini seperti janji saya akan memberitakan kebenaran firman ini. Tujuannya sekali lagi, saya akan hari ini pun saya sudah janji pada diri saya akan menyetop. Dalam arti saya tidak mau menghakimi lagi. Dalam arti mungkin buat mereka merasa karena dampaknya kok masuk kamu katakanlah diomongi apapun akan tetap. Nah, untuk hari ini saya sudah janji pada diri saya sendiri, terlebih untuk menjaga rasa aman lah buat lansia ini. Jadi saya rindu sudah mulai saat ini tidak ada ketakutan, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa was-was. Dalam arti benar-benar ayo kita nanti dalam firman ini kita sama-sama belajar ibadah itu untuk apa gitu ya. Jadi sekali lagi saya bukan menyerah, saya akan berhenti sudah untuk masalah ngomong-ngomong tentang terutama kegiatan ibadahnya lansia. Saya sekali lagi di sini saya berdiri bebas. Lansia mau apapun bebas, lansia mau beribadah dimanapun bebas. Cuma di komunitas ini saya hanya membawa untuk mengingatkan. Dalam arti sama-sama saya pun juga diingatkan. Untuk apa? Beribadah itu seperti ini gitu ya. Jadi biar kita ini semakin bertumbuh. Bukan saya rindu setelah dari komunitas JG Stokam ini bukan merasa waduh nanti paling benar, wah paling sok, paling apa. Enggak, sudah sama aja. Kita akan dibimbing sama Tuhan itu sama. Nanti pribadi lepas pribadi pasti akan mengalami hal yang sama. Terlebih lagi untuk bertumbuh. Ya di sini saya bersyukur kok saya bisa ketemu dengan orang-orang yang saya anggap ini sudah sangat-sangat senior ya. Terlebih lagi kemarin saya juga dapat kata-kata dari Bu Kosasi yang saya ingat terus. Katanya Bu Kosasi ngomongnya simple aja kayak Inggris ya. Wait and see. Waduh, saya disuruh wait and see. Saya suruh diam sama Bu Kosasi. Dan saya disuruh melihat aja sudah. Benar.
keajaiban Tuhan itu nyata, tanpa harus kita bertindak. Sudah, suruh diem, sudah lihatan aja. Dan pasti ada satu momen yang akhirnya membawa kita ini bukan masalah terharu. Isa ngomongnya gimana? Wah, Tuhan Yesus itu baik. Nah, ini Bu Kosasi umur 82 ya, enggak salahnya. Apa 84 bukan sih? Apa kakean Bu Kosasi? Wis 48 ya wis. Nah, ternyata ada Bu Ana yang ternyata usianya jauh lebih di atasnya Bu Kosasi 85. Loh ini loh, bentuk saya ini merasa bukan bangga ya. Aku didekatkan dengan mereka ini seperti waduh, mungkin ya maaf kata, mungkin kalau mama saya ada, walaupun waktu itu mama umur 68, saya umur 29 atau 30. Nah, berarti kan ini seumuran tante, ya betul enggak? Ya jadi saya merasa waduh bangga. Yang kayak umurnya seperti Bu Yayi sudah tak anggap kayak Cik D, CC paling gede. Nah, jadi benar-benar tak jadikan satu saudara yang benar-benar ini loh. Ini punya Cik D Yayi, Cik D Sri, waduh. Lo Sri ini oma. Maksudnya Cik D Sri Endang ini ya, masih Cik D ya. Cik D Pri lo kan banyak. Saya punya Cik D Sumiati lo. Ini termasuk ya Cik D saya. Ya kalau Bu Pres ya termasuk ya mamaku gitu ya. Jadi saya sendiri saya merasa bukan dibilang ngangen nih, ya saya ngomong ngangen nih. Tapi satu ketika bukan suatu hal yang mustahil, kita pun harus berpisah. Karena apa? Ya sudah, kehendak Tuhan. Saya pun berpisah sampai mama ya merasa waduh, tanya saudara-saudara paling sangat-sangat merasa kehilangan sampai kayak orang gila. Gimana tidak? Waktu saya masih ada, ya, saksinya Yuli, anak masih 1, saya setiap kerja selalu mampir di warung. Padahal saya kontrak sana, kontrak sini, sampai akhirnya di sini selalu kayak absen. Selalu, setiap pagi mau berangkat mau ke proyeknya Batu, mampir ke mama tiap hari. Pulang pun ya mampir. Selain saya harus ngambil Sui, anak saya, tapi saya seperti padahal ya kadang nggak makan, ya kadang disuruh makan, tapi kayak ya gimana ya antara mama sampai anak ya. Nah di suatu saat mau kehilangan, wis gimana rasanya. Tapi saat-saat ini pun kita harus siap. Waktu itu saya belum kenal iman, waktu itu saya nggak kenal Tuhan terlalu dalam. Akhirnya apa yang saya lakukan? Hampir 1 minggu 2 kali saya ke Sukorejo. Gila, sampai ngomong gila Sukorejo. Bayangkan Sukorejo itu tak tempuh dengan naik sepeda sudah. Nggak ngurus namanya bensin, nggak ngurus namanya waktu wis. Karena merasa ya itu tadi, setiap hari saya harus ketemu mama, terus mama nggak ono. Sudah bisa bayangkan ya. Dan yang akhirnya 2 minggu saya di sana sampai tukang kebun yang dipasrai sama kakak saya ngomong, wis tala, wis mamamu wis tenang. Tapi langsung nggak ono. Padahal hanya kuburan yang waktu itu belum dibongkai. Dalam arti cuma hanya nisan aja, belum dibongkai. Itu waduh sudah kayak orang gila sudah. Saya melupakan Yuli, melupakan anak saya setiap seminggu 2 kali saya. Jadi seperti orang gila. Dan itu saya lakukan terus. Sampai akhirnya sadar, memang harus pergi sudah. Yang ada akhirnya apa? Ya sudah di rumah ya termenung. Sudah. Memori apa yang dapat? Ya sudah memori bersama mama itu. Jadi ini tidak tahu saja nih kok spontan langsung saya cerita ini, bukan merasa saya ini minta iba, bukan. Jadi ini saya ditemukan dengan orang tua yang sekali lagi saya bukan merasa waduh cek nongko iki gayane Pak Wijaya iki cek no lansia iso leket, enggak. Saya pun sekali lagi, saya pun sudah siap untuk kehilangan dalam bentuk apapun sudah. Ini saya yakini kita ini tidak mungkin bersama kok. Bisa aja beda ini, beda itu. Yang penting saya selalu ngomong, kemarin pun diingatkan, bukan masalah jemaat adalah jemaat Kristus. Jadi bukan privasi saya, ini harus di saya, kamu harus melak aku. Sangat-sangat keliru saya. Jemaat Kristus. Jadi sekali lagi bebas. Yang penting di JIG, Yestokan, di komunitas ini saya hanya bedanya tak ajak melayani.
Buyayi tadi tak imin-imin, gak kepingin tadi, wis disediani duren 6 ini. Tapi dia harus bertugas. Maksud aku Buyayi, enggak. Sudah, belum hoki. Itu istilahnya ngono. Tapi Joko khawatir. Loh iya, sudah tadi ya disaksikan telepon-telepon tadi. Ya Bapak Erik, ono sing request iki masakane, jangan bung. Waduh Pak Wijaya, jangan bung wangel Pak Wijaya. Lah terus apa? Ono cuimi, ono ikan laut. Ya sudah, disyukuri. Tak rasa lebih enak ikan laut di cuimi daripada jangan bung, ya kan? Nah, ini loh. Jadi saya ini bedanya seperti ini. Sekali lagi, bukan mau tak ajak beda, imin-imin, tak imin-imin, ayo pelayanan manis. Enggak. Yang saya utamakan untuk tak bawa melayani. Ya, saya rindu semua di sini. Tadi bersyukur Bu Ana ngomong, waduh terima kasih sekali dimasukkan misi visi. Kerinduan saya semua masuk misi visi. Karena di misi visi ini bukan masalah level 1, level 2, enggak. Berarti kamu sudah siap untuk melayani. Dan saya tidak mandang bulu, itu siapapun boleh melayani, asal nomor 1. Ya saya tidak mau mengutarakan tentang pengikatan, tentang apa, sudah saya omongin dari awal kan. Bahkan dari awal pembentukan JG Stokam saya selalu ngomong, lansia bebas, mau kemanapun bebas. Terutama di dalam melayani gereja mula-mula, itu sangat saya tekankan. Nah tapi di sini sekali lagi saya tidak bikin bentuk untuk tujuan bikin gereja, sama sekali tidak ada. Ini hanya komunitas yang saya bawa. Untuk apa bedanya melayani? Nah, saya rasa di sini sudah mengerti semua. Saya tidak perlu menjabarkan. Nanti kalau menjabarkan nanti jadi welun rapat mana jadi gitu. Sudah di mana aku kok? Bolak-balik rapat itu gak oleh karena ruwet juga. Ya, minimal dari rapat ini kita akan tertata, itu aja. Tujuannya biar tertata. Nah, ini saya memberikan janji saya untuk sekali lagi, saya sudah janji pada diri saya sendiri, saya akan stop ngomong-ngomong lansia yang katakanlah oh tujuanmu ibadah untuk ini, saya sudah mengerti, dalam arti saya sudah paham. Nah saya berharap pada semua, terlebih komunitas JG Stokam, seperti tadi Bu Ana sempat ngomong, saya ikut lansia, ini ada kerinduan. Nah ini loh, bentuk kerinduanmu apa? Nah itu saya hari ini berani ngomong, saya sudah ngerti semua. Tapi sekali lagi bukan saya mau menghakimi atau apa tuju untuk ini mau mungkin ini enggak, sudah semua sama. Saya izinkan untuk bebas beribadah. Jadi sekali lagi ojo ono ya ngomong-ngomong Wijaya ngelarang ini, Wijaya ngelarang itu, wah Wijaya atene ngikat, Wijaya ini atene provokasi, sekali lagi tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Saya yakin setiap kejadian pasti ada kehendak Tuhan. Itu aja yang saya yakini, dan kehendak Tuhan pasti memberikan hal yang baik. Setuju ya? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Saya mau tepuk tangan nih, kan kalau tepuk tangan loh. Nah, saya saja tepuk tangan. Oke. Ini singkat aja, sebenarnya panjang ini, tapi saya akan merangkum secepatnya karena dalam arti memang firman kalau terlalu panjang nanti ya benar didapat, tapi akhirnya cepat lepas gitu. Nanti hari ini saya akan cerita 2 karena saya sudah lama nggak ceritain. Kemarin sudah ngempet-ngempet, tapi dalam arti cerita ini benar-benar berhubungan. Nanti untuk menjadikan jeda, jadi biar kita konsentrasinya tidak terlalu berat gitu. Dalam arti seperti itu. Saya memberikan contoh tema firman hari ini tentang korban cemar untuk Tuhan. Ya, ini bukan saya mau nulis dewe enggak. Ini pun saya dapat dari rekan-rekan grup yang saya akhirnya bacanya, bagus ini. Saya sampai-sampai tak simpen di satu grup rumah tangga saya, di grup keluarga. Yang akhirnya saya keluarkan lagi supaya saya tidak sampai kehilangan, karena pernah kehilangan yang akhirnya kehapus. Dan puji Tuhan hari ini tak cari langsung dapat. Dan ini memang seperti janji saya mau memberitakan kebenaran firman Tuhan ini untuk sekali lagi bukan untuk menghakimi, tapi untuk kita ini mengerti bersama. Itu aja tujuannya. Jadi tidak ada, sekali lagi Wijaya akan berhenti tentang bukan masuk nanti waktu kesindir itu gak enak, suwe-suwe wong-wong ya wegal lah diomongin ini, enggak, sudah. Minimal saya garis bawahi, saya sudah tahu. Nah, dari saya sudah tahu berarti saya ngerti pribadi lepas pribadi. Maaf kata, karena kita kumpul bukan cuma setahun. Saya kenal Cik Kim itu enggak salah sudah 4-5 tahun yang lalu.
Betul ya Cik Kim ya, sampai saya harus ke sana, sampai saya harus datang ke rumah Cik Kim. Waktu itu tidak salah, waktu itu saat-saat Cik Kim ini sendiri kehilangan suami yang tercinta, itu benar-benar saya kuatkan. Dalam arti saya tidak ada tujuan sama sekali, yang akhirnya di situ terbentuk, Cik Kim rumah ini nanti kerja ibadah ya, Cik ada wilayah sukun. Awal-awal sukun di rumahnya Cik Kim. Kehendak Tuhan pasti terjadi. Lewat apa? Lewat proses kejadian setiap kehidupan. Hari ini Cik Kim datang dengan Pak Cipto. Ya saya rindu, ayo dimemorikan lagi. Bukan jadi hanya kenangan. Ayo kita bikin di sukun ini kembali lagi seperti dulu. Saya waktu itu tidak salah sampai beberapa orang, sampai maaf kata seorang lopan yang punya guest house. Seingat ya Cik Kim ya, punya guest house besar. Saya bawa ke sana dengan membawa satu konsumsi untuk prok melok bagi. Itu loh kebanggaan saya. Ini loh pelayan. Jadi kita nggak berbelit-belit. Saya ke rumahnya Bu Syami harus naik sepeda motor wae melorot pisang sepeda motor wes ya ngono jadi tanggal 1 atene ngejak deh Bu Syami. Saya mikir cukup enggak, ini bukan masalah rumah kecil karena kasihan juga kalau yang datang itu banyak ya, betul gitu ya Cik Kim tahu ya rumahnya. Nah nanti kita kondisikan lagi, memang kebetulan hari Kamis depan memang waktunya di sukun. Nah, nanti kita kondisikan. Saya yakin ini sudah dibentuk tim-timnya, nanti bisa ngatur ya tim-tim wilayah, ibadah wilayah. Ya, oke kembali ke firman korban cemar untuk Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, korban cemar untuk Tuhan. Bukan kemarin hari kurbanan, bukan. Ini tema yang beda. Ya, ini menceritakan tentang suatu ibadah ini kamu lakukan itu untuk apa gitu loh. Ya memang agak beda. Contohnya kok korban cemar untuk Tuhan. Tanpa disadari saat-saat ini, ya kita beribadah. Sepertinya aktif sudah setiap minggu ibadah pagi, ibadah sore, malam sampai ibadah apapun diikuti. Tapi ya ini tadi kembali motivasimu apa? Karena ibadah itu berupa apa? Persembahan. Kamu mau menyerahkan suatu persembahan yang indah buat Tuhan. Nah, tapi di sini diingatkan korbanmu cemar. Karena kamu dengan banyak motivasi yang nggak jelas. Nggak jelasnya saya bisa ngomong ya macam-macam. Karena apa itu banyak. Ya ini ada ayatnya di Maleakhi 1 ayat 7, saya akan bacakan aja biar cepat. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ini loh, meja Tuhan boleh dihinakan. Karena kamu nggak jelas ibadahmu mau apa yang kamu mau persembahkan. Di sini diingatkan bahwa korbanmu ini cemar. Saya merasa waduh aku pelayan. Aku diomong lah, kon ibadahmu di sampai kamu tuh di mana? Sampai ada yang ngomong wah Wijaya ibadahnya di gereja mana-mana, sampai ngomong gereja jalan-jalan. Oh silakan. Kita beribadah dimanapun. Yang penting persembahan kita tidak cemar. Itu sangat-sangat luar biasa. Daripada kita sudah fokus di satu gereja, kita pelayanan di satu gereja, tapi kamu ada motivasi, persembahanmu tercemar. Yang balik lagi, Bu Yai sampai apa? Akhirnya dikira apa? Bu? Ya betul Bu Yai. Semua akan bocor, semua akan sia-sia. Alkitab di sini mengingatkan beberapa hal yang membuat persembahan kita ini tidak berkenan karena disembahkan dalam keadaan cemar. Itu apa aja? Kita akan belajar. Saya pun juga belajar. Kok iso ngaku wis niat ibadah. Aku sudah mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Aku mau melayani. Aku mau jadi WL. Aku mau jadi apapun. Aku mau melayani. Pokoknya tujuannya sama Tuhan. Tapi di sini di Alkitab kita akan belajar sama-sama. Persembahanmu itu loh cemar. Korban persembahanmu cemar. Yang nomor 1, datang pada Tuhan dengan motivasi yang salah. Seakan-akan wis ibadah wis, waduh wis pakai baju wis lengkap wis, uang persembahan disiapno. Benar-benar sudah. Tapi setelah kita datang, motivasimu wis beda sudah. Motivasimu pasti sudah beda. Kalau diawali kamu melangkahkan kaki dengan motivasi yang salah, ya sudah tadi ngomong, ibadahmu cemar, persembahanmu akan cemar. Sama seperti saya mau melakukan, katakanlah saya mau pelayanan, dulu hanya saya ngomong,
Saya nurutin loh, kok Yunus sampai kalian nelpon tok, kok Paul kayak wih nanti wis ya. Apalagi terakhir, wih ini tadi di Jawa Tengah, sorry Om, saya nggak bisa Om, lek jauh-jauh Om, pelayanan saya banyak, mau dipasang di Kopeng saya, suruh ngirim semua tadi. Siapa wi? Bulan Agustus di Kopeng, langsung saja, maaf Om, saya belum bisa, karena terlalu padatnya acara. Tadi pun hari ini pun sama, wih, Wijaya pelayanan di LP Tulungagung ya, tanggal 25. Maaf Om, kalau bulan Juli banyak Om acara saya, terutama saya mau fokuskan di Pujiharjo. Saya mau bawa jemaat ini benar-benar tak ajak melayani di Pujiharjo. Yang akhirnya dia nawari, kalau di Lowaru bisa Om Lowaru. Yang akhirnya saya kebagian di tanggal 11 nanti di Lowaru. Ini kayaknya Bu Yai harus ikut, biar tahu nanti sampai ada sama saya nanti ya. Jadi tanggal 11 nanti ada kuota 7, saya tidak lihat laki perempuan boleh, semua boleh ikut. Sudah, nanti kita dapat kuotanya 7, nanti kita sama-sama Om Lukas Sutopo. Nah nanti biar tahu, ini pelayanan di LP. Pak Cip mau ikut boleh, nanti segera daftar aja. Nanti biar kita ini sama-sama, bukan merasakan loh ya, bukan, tapi benar-benar ini loh, di dalam ya ada loh ibadah. Nah sedang kita yang diberikan kebebasan, keleluasaan, tapi ya itu tadi kembali lagi, korbanmu, persembahanmu, ibadahmu cemar, terus gawe opo gitu. Mereka yang di dalam aja berharap-harap, sampai lagu ini benar-benar meresep di hati, sampai bersama WL, bukan masalah lagi ganteng kok sama buka yang ini, aku sampai kaget. Ya Om Matius saksinya, lagu yang dinyanyikan sinar kemuliaanmu Bapa, kena saya ndak bisa nyanyi lagu itu. Tapi bisa kebawa iso moral 1 masuk refel langsung sama lo nyanyi. Di situ langsung ada kayak penyembahan, waduh luar biasa. Akhirnya lagu ini tak sukai. Ya kan? Dia ngomong aku pengen dikini, dalam hati lo dikini aku so enak gitu loh. Lagu ini kan jelas, aku masih ingin di sini gitu loh. Muliakan nama Tuhan. Nah sama di ibadah kita ini, ayo kita ini ibadah ini benar-benar bawaan sing sungguh-sungguh gitu tok loh. Dalam arti ini tadi saya ngomong, oh ada tawon. Ya ini bentuk saya ini mengingatkan aja, saya tidak bisa merubah seseorang, itu tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa manusia merubah manusia, itu tidak bisa. Kalau dari dirinya sendiri tidak berubah. Dulu seakan-akan mau rokokan dari SD sampai SMA, mau kerja dapat uang tambah telung pak nih kesak, telung macam mereknya. Berhenti, Roh Kudus kok sing jamaah, doa kok Roh Kudus. Enggak. Dari kita sendiri. Sudah niat di hati wis nang rokokan, wis berhenti kurang lebih 5 hari. Sales-sales muncul. Rokok dekek meja. Langsung refleks nih. Tangannya jahil, langsung refleks jumuk, sumet maneh, katut maneh. Akhirnya karena keinginan ini tadi mau bener-bener mau menghilang, gak tak temoni. Sudah, masih cewek loh. Padahal saya sini cewek loh. Gak tak temoni mbak aku wis mau order apa pegawaiku tak suruh mau order apa tulis wis gak mau nemuin. Langsung selesai sampai hari ini. Kadang orang-orang tanya, kok iso yo? Kon kayak apa? Pasti permen tok wah ujak pedes. Itu hati kita. Sama dengan ibadah. Saya berani ngomong sama dengan ibadah. Kon melok kuene melok kuono sampai kesel ya Bu Sri ya. Ya, ini loh saya tahu kejujurannya Bu Sri. Minggu melok 5. Saya bangga, tak kasih jempol waktu itu Bu Sri. Nah, tapi terus gak kesel lah gitu loh. Sama rokokan ya sama. Wah, 3 4 nyekel duit tambah tukuane kudu papakan, pres-presan juga. Wis pres duit ya. Sama. Ibadah pun sama, makin banyak loh. Saat ini saya bisa ngomong. Entar lagi kita ketemu hari, ya kan? Iso-iso sak dino iso ping pindho lho. Di PDK ini pindho. Di kene sedino iku ono ping pindho, teko metoke kabeh ta. Wes. Gak bisa bayangno iki sampai ya saya cuma hanya mengingatkan gini aja. Saya cuma mengingatkan ingat kita punya anak. Itu aja, ingat kita punya anak yang mungkin punya suami yang ditinggalkan saenake dhewe wis babos tinggal ae. Ingat itu keluarga terutama. Gak sakno, seumpamane anake lihat maaf kata ya. Ini dimasukno YouTube, di video kabeh. Mamaku rek pancet ae.
kok dikini ketemu dikini mana lho. Bingung ya. Kak Bu Siami moro-moro gak ono udan, gak ono angin, Pak Wijaya. Ini jadian di walet ini loh. Ya boleh baca WA ini kaget loh. Moro-moro Pak Wijaya jadian di walet tak guyoni pisan lho. Jadi di perkutut ngono. Terus wae tak tambahi. Ana jadi lagi di jerkuku, didorong, di kenari ta ndi ya. Nah seperti itu loh, jadi candaan gitu loh. Kita kan nggak mau kan. Sekali lagi di sini saya sudah stop. Saya nggak mau ngomongkan tentang saya yang dulu ngomong waduh sing kok golek konsumsi kok, sing kok golek sembako lah. Ini betul meneh. Tapi maaf kata ini pasti yang terakhir. Saya nggak akan ngomong itu lagi. Saya nggak akan membahas itu lagi. Karena saya sangat garis bawahi saya sudah tahu. Sudah selesai. Oke, itu yang pertama ya. Kenapa ya kitab ini dijelaskan mengingatkan kita. Saya juga diingatkan. Kita ini ibadah itu memberikan persembahan ini sing berkenan apa gitu. Yang nomor 1 tadi datang pada Tuhan dengan motivasi yang salah. Itu jelas kan. Kalau kamu beribadah itu tadi dari awal wis necis persembahan disiapno, sudah wis Alkitab, tidak perlu bawa Alkitab kabeh, sudah benar. Tapi motivasinya lain. Sudah tidak akan berguna itu semua, tidak akan layak buat Tuhan seperti itu. Ini ada di ayatnya Yohanes ayat 6 ayat 26 yang nomor 1 ini. Akan cepat aja biar tidak terlalu lama. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Betul. Kamu telah melihat tanda-tanda melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ibadah itu makan roti dan kamu kenyang. Rotinya apa? Firman Tuhan. Ojo diwalik-walik. Saya sampai ngomong, lho lah baik toh pergi rumah duka daripada berpesta pora. Ya tak balik kan akhirnya kamu pesta pora di rumah duka. Lho kok iso jawabane ngono? Roti aku ilang kabeh lak meja. Wis sudah saya berani ngomong gitu. Katakanlah ini penghakiman silakan. Yang minimal saya sudah mengatakan ini. Saya ngomong dalam hati saya dalam nama Tuhan Yesus. Gak ono kali ini. Gak kengangguran saya cari foto cari ya gua. Kemarin di foto sudah padang sudah. Ono sate, ono soto, gak ono lansia. Ya seperti itu. Jadi bukan saya mau kembali lagi, bukan menghakimi, saya cuma mengingatkan iki lho. Wis ono iki lho ndek Alkitab iki ono. Kamu disuruh makan roti dan kamu kenyang. Wes. Ojo melihat rotinya ini berupa yang lain-lain supaya kenyang, ya kan? Begitu ada ayam di atas mangkok, bukan ayamnya yang dibungkus, sak mangkok-mangkok itu bono tas. Kenyang memang, ke bawah sudah. Pasti kenyang, tapi itu bukan roti. Itu bukan roti. Maka dari ini saya sekali lagi tidak ada menghakimi. Ini seumpamane tak elek-elek ya. Nanti di luaran ngomong apa? Kena loh, saya ini waktu jujur. Mungkin Bu Sri juga anggota FA. Di sini ada Tante Yermi, ada Cik Wijen, ada Bu Joko. Dulunya anggota FA saya. Begitu melakukan hal yang buruk, termasuk itu tadi mangkok-mangkok mlebu tas iku mang. Langsung ngomongnya apa? Jemaat itu sapa iki? FI sapa? Wijaya. Sampai saat ini pun dia masih terkenal. Lansia Wijaya. Lho lek api-api enggak apa-apa. Lah lek sing pas elek-elek Wijaya terus. Nah, makanya dengan tekad saya membentuk komunitas ini supaya ada perubahan. Contoh apa yang sudah digaungkan di sana? Gila Pak Wijaya, 4 mobil Gawana Sitiarjo, melayani. Nah ini bukan mau jadi bangga-banggaan, bukan. Waduh, Cik Wilun nyanyi rek, ambil Pak Wijaya, muji nama Tuhan. Cik Wilun doa, wih Cik Wilun kesaksian. Nah, tapi hari ini masih jadi tawon. Bentar lagi nggak boleh. Nah, ini namanya kita ini berubah. Kita ini sudah ada perubahan gitu loh. Ya betul ya. Saya lihat Tante Yeni, Pak Matius ini wah sangat luar biasa. Saya bisa saya jadikan teladan, saya bangga. Sampai saya pun di mimbar manapun saya ngomong ini loh teladan. Nah tapi kalau yang itu tadi senggol-senggolan perkara berkat.
Kalau lilin sak minyak sampai kena nang salon, ya maaf kata, dojo ngomong aduh, melakoni gitu iya kan? Lah kalau ini sudah terdengar di luaran sana, terus ngomongnya Wijaya, ya maaf kata sakno Wijaya ini, sakno gitu. Ya kan, karena perjuangan kita ini bukan sebatas ini aja, sudah total. Saya sampai ngomong masalah penjemputan pun saya sampai hari ini pun ngomong kalau bisa jemput di depan rumah, pulang pun di depan rumah. Saya nggak tega lihat Bu Ana Wicaksana mau ditaruh seberang, suruh nyabrang di kebalen. Ya memang orang akan nggak mungkin nabrak, ya kan? Ya ibarat orang buta, dia bawa korek, dia bawa sentolo, padahal nggak ketok. Apa sih ngerti ngomong sentolo? Ngomongnya apa? Wong buta itu. Minimal orang akan lihat saya kalau ada senter kan ketok aku. Iya sing ketok, sing nggak ketok. Ya orang tua suruh jalan, ayo tak anteni di gang. 10 langkah wis ngomong busri kok metu nang kafe. Nangis kejadian sudah. Ya seperti itu. Makanya saya ya moga-moga akan terjadi bahwa penjemputan itu memang depan rumah, diturunkan ya di rumah. Minimal teman-teman ya lek montore gak iso mlebu ya aja lah. Kasarane gange cilik paling pira rumah ya Bu Yai, ya kayak Bu Yai, petelon Bu Yai. Enggak memakan tenaga apa-apa. Tapi kalau sudah suruh nyabrang, suruh jauh sekali, ya maaf kata, hatimu di mana gitu loh. Ya selama ini yang sering saya jemput ya gimana? Pernah. Bahkan bangkai tak masuki sudah. Ya betul ya Bu Juniati. Saya di depannya langsung. Nah ini bentuk kita ini benar-benar melayani. Tapi saya enggak mau membanding-bandingkan tentang apapun. Yang penting saya sudah memberikan teladan, ini loh yang terbaik. Kamu nggak melakukan, silakan. Saya nggak bisa melarang. Silakan kamu melakukan itu. Oke, cepat aja yang kedua. Kenapa itu tadi kok bisa ngomong cuma kondisi hati yang salah. Ini sering kondisi hati yang salah. Saya pun kalau keadaan hati tidak tenang sama istri saya, sampai saya ngomong sampai kok mesti ono air. Ini nyata loh. Di dalam dunia, ojo ngomong kerohanian dulu. Dalam dunia nyata hatimu tidak tenang. Two step gak apa-apa lho sepedot. Nah, sing ngurut step Pak Cipto tok. Lah ini gak kira ya Pak Cipto ya. Terus step sepeda motor Pak Cipto. Ya, Pak Matius juga tahu. Terus step itu pijakan kaki. Tahu ya? Nah, lek Bu Endang Sri ini kan ya punya sepeda. Terus step jadi tempatnya naruh kaki ini. Enggak ono hujan, enggak ono angin lho ceblok. Ucul lah. Ternyata ini deken di segi ngawang ini ada. Itu kejadian di dunia. Karena apa? Hatimu enggak salah dulu, hatimu salah dulu. Kamu melangkah ini hatimu salah, termasuk di dalam dunia pekerjaan. Nyoto sudah, konek salah pasti sudah. Berani ngomong tapi nggak berani melakukan. Misalnya nggak mau, terlalu panjang sudah. Cukup kerja 2 hari, preketek. Jadi ini Bu Yai. Betul nggak? Belum dilakukan sudah nyerah. Ya itu loh, namanya hatimu nggak beres. Itu aja. Nah, blegedes itu tadi. Jadi kondisi hati yang salah ini sekali lagi itu dunia loh bisa terjadi. Sekali lagi di dalam dunia kalau hatimu salah, kamu kok melaku itu salah, nggak enak, nggak tenang, nggak nyaman. Saya sering kali melakukan. Hati nggak tenang mau puak, mau judi, ya kan? Sudah taruhan di atasnya mungkin 500.000. Tangan itu segemeter, jempol sudah dipasang itu kenceng-kenceng, namanya setik di atasnya itu. Hati yang salah, goyang, merosot tembakan. Hati yang salah. Dalam hati yang tidak tenang. Nah ini saya bawanya ke rohani. Ada ayatnya. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini jelas tentang hati. Lebih lagi kamu nggak enak siji mbek lain. Menurut saya, ojo ibadah dulu. Tenangkan dirimu. Nah, saya bukan masa kebanggaan saya, saya kena Bu Kosasi, orang-orang senior saya, Bu Ana Wicaksana, bilangi Bu Pres barang, bilangi sederhana. Tapi kalau benar-benar itu bisa tak tangkap, bisa tak cegah pegangan, kayak ayam menurut. Anti ini sing salah itu kayak wah bener. Anti yang salah ini benar. Ya itu tadi kembali, ayo jangan bawa hati yang salah dalam kamu melayani.
tak pedot mbek satu cerita. Ono satu kambing itu. Bukan masalah kemarin ono itu kambing. Saya itu kambing, iya Mas. Itu kambing setengah kilo. Kalau dia apa nggak ngerti. Ono kulkas udah. Lah itu. Tapi tadi tak inceng tadi. Loh, ono sate. Loh, ono daging kreisengan daging ya, Pak. Cipratan nih berarti. Nah, seperti itu. Tapi ini bukan masalah cerita tadi. Ada seekor kambing. Dia harus jalan. Nah, ngembek. Pasti ngembek lah. Jenggung ya anjing. Dia jalan di satu tempat jalan ini cuma cukup satu aja. Cuma cukup satu lorong aja. Harus berjalan. Dia akhirnya jalan sampai ke satu titik di dekat tengah-tengah. Dia berpapasan dengan kambing juga. Paham ya maksudnya cerita ini? Ono jalan cilik. Kambing ini melaku sampai tengah. Sampai di tengah papasan dengan kambing ini. Berarti dia punya tujuan ke sini, kambing satunya punya tujuan ke sana. Podo-podo duit tujuan. Ya kan? Kalau dia melakukan katakanlah mau nyelip, ya sebelah jurang. Mau nyelip sebelah kanan, sebelah danau. Ini cerita yang sangat-sangat sederhana. Saya sampai membaca, bener iki wedhus lho Turno. Iki kambing lho Turno. Kita kambing itu berpapasan. Akhirnya apa yang dilakukan salah satu kambing itu? Dia tiarap, dia jongkok paling rendah. Dia tidur tiarap sampai terendah. Menyilakan kambing satunya untuk jalan sendiri. Setelah melewati bucarane apa ya ditumpaki mungkin di ndase wetenge wis gak pokoke liwat ngono ae wis ya kan. Ya kan? Sudah ya. Akhirnya tujuannya nyampe kan? Nyampe kan? Satunya tetap jalan, satunya tetap jalan. Tak sambungno dengan sikon hari-hari ini. Kau tidak berani merendahkan diri, tidak berani kamu membawa hatimu untuk katakanlah mengalah atau katakanlah wis awakmu sih, silakan awakmu sih, nggak akan berkenan. Ini tak putus di cerita ini, saya cuma mengingatkan aja. Ini kambing. Kalau kamu sih tetap pas-pasan ini engkel-engkelan, ayo dikian sopo dikian jurang, danau. Pilih mana? Pilih mati atau pilih kamu tiarap dahulu, atau kamu menyerah dahulu. Ini kemarin pun tak baca sudah. Saya sampai ngomong waktu itu pernah bertengkar dengan salah satu orang di Pujasera. Sampai saya ngomong, nggak ketemu aku 18 tahun yang lalu. Wis itu toh, percuma aku duit tato. Aku cuma ngomong itu toh. Gak ketemu sampai aku 18 tahun yang lalu. Ketemu sampai aku 18 tahun nih. Habis. Udah. Tanpa tangan saya pun aku bisa. Tapi di sini ada kemarahan, ada sakit hati, ada. Tapi saya dibawa untuk melihat kambing iso tiarap kok yang ini musuh awakmu. Sudah tersungkur saya. Senjata saya cuma apa? Doa aja sudah. Biar Tuhan yang bekerja. Dia yang harap sudah mau kamu apa? No kon elek wis kon ngomong elek saya elek. Aku kepingin jadi wedhus sing iso tiarap. Terserah mereka yang mau ngomong. Sampai ada istilah ngomong kamu ludah di atas itu akan kembali ke kamu. Wah, kayak cerita-cerita yang selalu mengingatkan saya. Sampai saya ngomong, ya benar memang. Like Jesus is good. Tuhan itu baik. Dalam setiap langkah kalau kita mau melakukan sesuatu, saya selalu diberi cerita. Kadang dikasih hikmat. Kayak saya nih, waduh bangga sudah. Melaku itu kayak wis gak ngurus sudah. Mau ngomong apa sampai ada kata-kata kamu mau menjelekkan saya harus nggak level. Tuhan saya lebih besar. Terlebih lagi saya ditaruh ke sikon yang saat ini. Maaf kata, tadi saya jemput ke tak dulukan tak wale. Aku sing melanggar. Katakanlah lu jadi sesuai nomor urut kok buka sasi sih. Nah, bodoh kok kabeh. Ya tak pikir lagi karena kalau saya ngambil yang sesuai nomor urut, saya balik lagi ke buka sasi. Bukan masalah BBM-nya, sekali lagi bukan masalah BBM-nya, tapi waktu. Betul ya buka sasi ya. Seandainya tadi saya buka sasi saya kereno ya kan dari Bu Emi tadi mau balik nang buka sasi sudah nggak mungkin 30 menit sampai di sini. Kita tadi yang nyampe 30 menit sebelumnya. Nah ini namanya hikmat. Kita pun akan disertai Tuhan seperti itu kalau kita melakukan yang benar-benar. Jadi di komunitas ini saya bukan merasa bangga, salah ikut tono. Kamu nggak merasa nggak enak, nggak nyaman sudah. Jalannya Tuhan kok nanti. Kamu pasti akan dipergi. Kamu nggak sejalan tentang apapun. Saya berani ngomong tentang apapun. Kalau kamu nggak nyaman,
bukan Wijaya yang menguatkan. Kamu akan keluar dengan sendirinya. Bukan merasa kamu waduh kita tantangan. Sampai selalu saya ngomong jangan ada ketakutan. Sing kon medeni ku lho sapa gitu loh. Ya kan aku ya gak nyokot. Ya kan kanca-kanca ya gak lapo-lapo. Ya kan gak ono sing kentuk-kentukan, gak ono sing gepu-gepukan. Lah saya sampai sekarang mau protes saya. Dan di sana sampai sing balik apa? Di sana sing ada sampai banting-bantingan nih loh. Ya kan suci wae jual mbake jare semua pe jakek iso lho. Lah aku bayang lah lu kok serem ndek jopo lho. Lah ndek kene kesenggol titik wis kayak gempa kayak wingi metu kabeh langsung. Apa ketakutannya gitu loh. Wis aja ono keweden. Kita ini sama gitu loh. Kita takut mbek Tuhan sudah. Ndak perlu ada ditakutkan di sini apa meneh wedine mbek aku ya wis gak iso mikir aku iki apa serem gitu ya. Apa menakutkan ya. Padahal sake yo lho. Apa iya? Apa iya? Apa Cik Welun iya, Cik Welun. Apa nek Cik Welun iya wis meneh pokoke mangan. Wis akhire di Pasar Atung rujak, bakmi, es, Lontong mie. lontong mie. Iya, dari kata iya. Makanya hari ini saya berani ngomong. Saya kan waktu itu berharap semua bisa datang. Dalam hari ini bukan masalah saya beruntung, kan sing teko beruntung, bukan masalah kejamuan kudus juga. Itu tidak. Tapi sekali lagi jangan ada ketakutan. Di sini gak ono medi. Di sini gak ono sing nyeremno gitu loh. Dan saya ingatkan segala persoalan, masalah itu pasti ada jalan keluar. Itu pasti dibicarakan. Lah nek kon moro wis enggak wis kayak ibadah wis. Waduh ketemu wong iki wis mau wis. Ya sudah. Nah itu namanya proses Tuhan yang bawa kamu keluar. Tapi kalau kamu berani, kamu apapun mau katakanlah ayo apa sing dibermasalahno, ayo ngomong sudah. Kamu akan tenang. Daripada kamu ketakutan saat ini dengan keweden-keweden, ya maaf kata. Sekali lagi saya ngomong akan keweden terus. Iya kan? Betul enggak? Saya sedang sama Bu Yai, enggak beres. Ngomong. Langsung terbuka sudah. Ya ada Bu Sumiati bilang, wah terbuka ada apa? Terbuka sudah ada apa wis. Mau ada apapun masalah welek pun ayo dibuka bareng-bareng. Dan saya yakin masih ada jalan keluar. Nah, cara kamu meneng ae, moro katakanlah ada bergumul, dia engko dibahas ini mana, engko takut ini lagi ya sudah. Itu jalan keluar yang akan bawa kamu jauh dari sini. Yang terakhir yang ketiga, hasil persembahan yang salah. Nah, tadi yang kedua tadi tentang kondisi hati yang salah. Itu akan enggak berkenan. Ibadahmu akan bisa ngomong bujai sudah. Nah, yang ketiga ini hasil persembahan yang salah. Saya akan bacakan di Maleakhi 1 ayat 13. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Jadi kita persembahkan itu persembahan yang salah gitu loh. Bukan saya kemarin mengorek-ngorek tentang dulu kok sih nemen-nemen deh kolektor iki ono 500 lepes ya kan. Iya kan? Wah, saya ngomong ya ampun Tuhan, moga-moga bukan pelaku ya Bu Sri ya. Saya percaya sama Bu Sri walaupun kemarin ada satu lelucon sih. Ya ini seperti ini loh. Jangan ada ketakutan sudah. Kita buka apa adanya aja. Wong sing ngono ya baik kita tok kok. Ngapain kita takut? Nah, ini Bu Sri ditanya sama Cik Welun, pengen 5, pasti persembahanmu kau bagi-bagi 2.000, 5, gue coba aja cukup dibalas sama Bu Sri, enggak yo 5.000 yo. Nah, ini satu bukan masalah salahnya, bukan persembahanmu tuh bukan masalah salah, fokusmu itu loh. Ya kan, kamu mau kasihkan ke siapa gitu loh. Ya kan, persembahan ini mau kamu kasihkan ke siapa gitu. Kalau kamu persembahan ini kamu tujukan untuk tujuan pelayanan Tuhan supaya berjalan. Ya maaf kata, saya bukan menyesal kemarin masalah yang akhirnya saya mendapat getahnya. Saya siap, bisa berdiri di sini siap. Walaupun keadaan susah pun siap. Cari uang susah siap. Nah memang sudah kena. Dengan keadaan hitung-hitungan waktu itu pas beres wis. Manusia bisa berubah. Yang akhirnya menimpa saya tidak perlu bukakan, gak apa-apa, Tuhan pasti ada jalan. Susah, gak apa-apa, tapi saya yakin, aku Tuhan, saya sudah tulus memberikan persembahan kok Tuhan. Saya gak ada hitung-hitungan kok.
Ya kan? Walaupun katakan aku bensin tadi, oh enggak, nanti ini kok elek ya. Sampai-sampai kemarin, siapa yang ikut ya? Akhirnya ada wisata yang tutup itu kita masuki. Oh ya Bukosasi ya. Yang belum terjun payung itu. Di mana? Yang belum terjun payung itu di mana? Taman Hati. Iya, taman punyanya Pemkot enggak terurus. Masuk gak bayar. Waduh seneng sih belum. Aku ya seneng. Wah gak bayar begitu pakai. Lo bagus, mana bagus. Ya bagus. Buat foto-foto itu bagus sekali. Bareng Welun selorot terjun payung. Berubah semua sudah. Yang namanya Bukosasi langsung menang tertegun. Melungker Pak Wijaya, melungker memang ya kan. Tapi jauh dibopong. Dibopong Pak Matius gak gelem dibopong ini gelem banget. Tak angkat langsung ngadeg kayak. Itu terjun payung. Jadi ya seperti ini. Saya enggak pernah ada hitung-hitungan. Karena saya apa? Aku memberikan persembahan yang enggak salah. Biar katakanlah apa sih menyenangno koyo ngene-ngene tok. Ya kan? Seperti besok saya ngomong, padahal saya diharapkan Welun cuma sego jangan Bu. Ternyata sudah disiapkan cumi sama ikan laut. Ya sudah. Itu loh bentuk kita ini memberikan persembahan dulu. Asal muasalnya duluan ini gitu. Ini ada 3 kuota enggak tahu sudah. Dan ada sing ikut ya enggak apa-apa. Berarti nanti duriannya dapat banyak nanti. Oke, ini yang terakhir firman-Nya Matius 22 ayat 21. Saya akan bacakan. Gambar dan tulisan kaisar, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini jelas, kamu itu mau ngasih sopo, kamu itu mau memberikan persembahan pada siapa. Ya kan, kalau ngei aku kasarannya, Pak Ciwelun ngei aku tak terima sudah. Karena Ciwelun ngasih aku, saya bukan kaisar, saya gak mau dituankan. Karena mungkin Ciwelun punya rasa ketulusan mau memberikan saya. Tapi diingatkan, kalau sudah kamu memberikan untuk Tuhan, sudah tulus saja berikan. Jangan sampai ada embel-embel. Dalam arti embel-embel ini tentang, wah kok aku harus ini, aku setelah memberi ini harus ini. Terlebih lagi merasa, wah ini loh aku paling akeh, ini loh aku paling memberikan korban yang paling besar. Nggak akan bertemu. Ini tadi ngomong jadi persembahan yang salah. Ya, jadi ini satu firman yang mungkin sangat singkat ya, karena kalau saya teruskan nanti bisa nanti bisa jam 9 gitu. Terlalu banyak ayat. Saya hanya ngambil poinnya itu tadi. Makanya kita ibadah ini yang terutama kita niat dulu hilangno motivasi. Walaupun loh hanya dianggap ini seperti di komunitas ini orang bilang ngomong waduh omat gaya ibadah biasa aja. Tapi kalau perkenanan Tuhan terjadi, bukan masalah terjadinya luar biasa di sini firman yang diucapkan di sini selalu mengena, bukan. Tapi benar-benar lawatan ada di sini. Dan saya rindu setiap umat jemaat yang di sini merasakan, terlebih lagi ada perubahan. Setelah ikut ibadah ini opo sih dirasakan. Ya karena kita maunya ibadahnya ini benar-benar ibadah ini yang sejati fokus. Tapi kalau motivasimu macam-macam, saya yakin masih yo lah dikene kok 10 tahun mana ya pancet, nggak akan ada perubahan. Ya, tapi kalau sudah ada perubahan saya sudah bangga. Ya Pak Matius maju, Pak Matius firman. Pak Matius maju untuk kesaksian sudah, enggak pakai berdebat-debat, waduh enggak. Kadang kemarin pun saya juga merasa silakan dari tamu Malang, JG Malang yang mau memberikan persembahan atau memberikan kesaksian. Hanya maju kan waktu itu nyanyi ya, rencananya Tante Yeni ya, nyanyi ya. Tapi Pak Matius langsung dengan spontan dia dahului megang mic. Dia langsung kesaksian dulu. Terus saya ada kerinduan seperti itu. Jadi kita bukan hanya jadi jemaat sing wis pancet ngene ae. Apa terusan? Apa yang kamu berikannya terbaik itu Tuhan itu loh apa gitu. Tapi saya yakin di sini banyak orang-orang yang saya yakin sudah, saya yakin. Jadi ini tadi video-video saya kirim ke Om BMP ini sudah sampai Jawa Tengah. Yang dia berharap saya untuk ke Kopeng. Wih kiriman KB pelayananmu. Lu sampai Korea lu ini. Saya bukan masalah lu, kok iso mek pelayanan ngene tok lho. Pak Matius paling medium kok dari ujung sini sampai ujung situ ketemu wis ngene-ngene gitu ngene ya kan. Ya kan? Tapi sudah disaksikan di Korea. YouTube saya kemarin lihat punya Pak Matius ya sudah ada yang sampai di atas 100 juga ada. Saya lihat.
Ya kan, saya nge-share pun ya maaf kata, ada yang di TikTok itu sampai 1000. Tak tunjukin nanti tentang pelayanan. Buyai nyanyi, apalagi waktu Natalan yang di tempatnya Kocun, itu banyak itu TikToknya. Nah sekarang saya masuk TikTok. Mungkin yang kemarin kebanggaan tentang TikTok berupa makanan ya. Nah tapi saya fokus TikToknya seperti di Facebook. Saya langsung share-nya tentang firman Tuhan sama pelayanan-pelayanan kita. Di situ memberikan dampak. Itu duit, yombong, urusannya Tuhan sudah. Ya siapa tahu nanti follower saya lebih dari 50.000 ya Om ya. Lumayan loh, iya kan? Gak bingung lo bensin, wis gak ekele-ekele masalah solar, wis kesel gitu loh ya. Ya, akhir dari firman ini saya akan kembali lagi janji saya tadi akan saya kasihkan satu cerita lagi. Nah tadi nyeritakno tentang kambing. Wis ya paham ya yang kambing itu tadi ya. Ayo kita dalam hal berpapasan dengan masalah, kita berpapasan dengan seseorang yang ada masalah sudah. Kambing itu tengkurap sudah, diinjek mbek koncone wis ndak apa-apa. Penting kok akhirnya padha mlakune. Seperti itu ya Bu Sumiati ya, gampang ya Bu Sumiati ya. Enteng kalau yang lakukan itu ya. Bukan iman saja Bu Sumiati. Jadi rendah hati wis. Ya pakno ndak apa-apa wis mengkurep te dideke te diopokno, penting padha mlakune. Daripada adu otot, eyel-eyelan, otot sampai sak selang percuma gitu. Cerita yang terakhir, ada seorang pemuda jalan di satu hutan. Ini saya nggak tahu, saya selalu baca, saya kadang ngomong, kok iso mancep ya? Karena saya benar-benar dalami. Saya benar-benar, ini loh, satu cerita yang bisa dijadikan teladan untuk tak cerita no. Ya sekali lagi bukan masalah kayak arek cilik, kayak arek TK diceritani cek seneng, bukan. Saya hanya menitipkan ini ada teladan aja. Dan ada yang baik, terimaan. Gitu aja. Ada pemuda jalan di satu hutan, waktu dalam keadaan sepi, ada suatu teriakan orang minta tolong. Akhirnya dia nyamperin, dicari suara ini dari mana. Dan akhirnya dia ketemu pemuda juga. Pemuda yang masuk di dalam lumpur sudah segini. Dia bergerak makin masuk, bergerak makin masuk ya. Kalau ceritanya film-film biyen loh. Apa yang ngarani lumpur apa loh? Lumpur hidup. Ya Om ya. Jadi kamu bergerak makin masuk, kamu bergerak makin masuk. Ini teriak-teriaknya tolong sudah. Apa yang dilakukan pemuda yang jalan ini? Dia langsung ngambil ya, kan dia film-film Gus baju dicopot, disambung-sambung pada film lho direncana tuh warik ini mbak kena cari ranting dan lain-lain. Akhirnya singkat cerita, pemuda ini tertolong sampai keluar. Merasa bajunya sudah kusut, wis lemes dia karena sudah berusaha untuk keluar, yang akhirnya dia tertolong sama lumpur itu. Singkat cerita, akhirnya pemuda yang nolong ini tanya, rumahmu di mana? Oh di sini rumahku. Diantarkan sampai ke rumahnya. Nah sampai di rumahnya, pemuda yang nolong ini tercengang. Dalam arti, wih rumah kok bisa semewah ini. Besar sudah, wis mewah, orang kaya sudah. Tanpa ada motivasi apapun. Turun dari tangga lantai 2, turun ke bawah. Ada seorang pemuda, papane. Waduh keren mas, omai keren, papanya keren sudah. Memang orang kaya raya. Akhirnya dengan sangat terkejut melihat anaknya ini penuh lumpur dan dengan keadaan lemas, dirangkul, apa kamu kok sampai kayak gini? Ono opo kamu apa gitu lah. Akhirnya pemuda yang nolong ini terangkan. Ini tadi masuk ke dalam lumpur yang hidup, yang hampir bisa menelan nyawanya. Terus akhirnya ya apa? Pemuda yang nolong ini hanya diam aja. Akhirnya pemuda yang ditolong itu ngomong, kita tak tolong. Dia sudah sangat lemas, akhirnya saya tolong dan saya keluarkan dan akhirnya lolos. Kak, seperti orang kaya yang merasa, duit warga semua berkelimpah. Waduh, terima kasih. Ayo masuk, ya. Sambil menunggu pemuda yang ditolong ini bersihkan badannya. Setelah keluar, mereka diajak duduk bareng. Ternyata kedua pemuda ini hampir sebaya gitu. Akhirnya singkat cerita, orang tua ini ngomong, kamu tinggal di mana? Kepada pemuda yang oh saya tinggal di desa ini seperti ini. Kehidupan saya sederhana, saya kekurangan. Oke, kamu saya tolong karena kamu sudah menyelamatkan anakku. Singkat saja, sudah kamu tak tolong, kamu karena menyelamatkan anakku. Kamu mau apa? Pemuda ini ngomong, aku pergi sekolah cukup. Aku sudah bosan keadaan desa seperti itu, keadaan keluarga orang tua seperti itu.
Akhirnya singkat cerita, pemuda ini disekolahkan dengan keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Sekolahnya bukan sekolah yang sekolah yang sangat-sangat luar biasa ya. Singkat cerita, akhirnya terlihat ya, pemuda yang ditolong ini akhirnya menjadi seorang dokter. Namanya di dalam cerita ini Dr. Flamingo. Nah, si pemuda yang ditolong ini juga sama sekolah, yang akhirnya dia ngambil jurusan politik yang namanya Winston Churchill. Yang kita bisa tahu dia pandai politik, dia pandai strategi perang. Nah, suatu ketika pemuda yang ditolong ini pergi ke suatu pertempuran yang akhirnya dia kena luka dan akhirnya tidak sembuh. Dia teringat akan waktu dia terjerumus di dalam satu lumpur itu tadi. Ini loh keajaiban Tuhan. Orang ini mengalami sakit yang tidak ada obatnya sudah. Kalau dalam zaman dahulu ngomongnya infeksi, wis kan obat. Tuhan menemukan dengan pemuda ini, pemuda penolong ini tidak ada salahnya. Pemuda ini jadi dokter namanya Flamingo, yang akhirnya dia menemukan obat penisilin. Dia nyari kemana-mana untuk mengobati orang ini, dan akhirnya ketemu penisilin untuk mengobati pemuda yang namanya Winston Churchill ini tadi. Bukan satu kebetulan. Cerita ini sangat sederhana. Hanya istilahnya yang kita tangkap tolong menolong, ya kan? Papanya orang ini nolong nggak mau cerita kok bakal aku tak iso jadi dokter, malah kon iso nulungi anakku maneh. Enggak, tulus saja sudah dia lakukan. Dia nolong sudah nolong lagi. Nah ini keajaibannya Tuhan. Kita nggak usah perlu ngomong tentang tabur tua, wis kita ngelakuin api-api kok kita tuh nggak usah. Jalani aja kehidupan. Yang penting kita apa? Ada orang susah ditolong, ada orang kekurangan ditolong, ada orang membutuhkan ditolong sudah. Bukan saya merasa udah cerita ini aku senang-senang nolong akhirnya ada sih ngomong dimanfaat nopon dipakai ini, entah sudah biar itu lewat aja sudah. Yang penting saya yakin Tuhan tahu segalanya. Nggak tahu saya mau nuainya kapan, nggak usah, nggak tahu saya sudah lakukan terus. Ya seperti kejadian kehidupan ini. Nah cerita ini membawa kita apa saat ini? Wis ayo kita ini saatnya itu tolong menolong. Walaupun si kon tolong akhirnya menyakitkanmu, terus lakukan tolong. Ojo tambah berhenti. Ya kan, sampai kamu tolong, bahkan sampai luar biasa kamu tolong, ya kan, sampai akhirnya dia menyakitimu, dia ngelorok hatimu, ya sudah, mau mandek, enggak, lakukan terus, tolong terus, ada orang bisa tolong. Oh rumah tanggamu berantakan ya, oh kowe kan bojomu siram-siraman, keplak-keplakan, tolong terus, kasih penyerahan, nyakiti, silakan. Datang lagi masalah, wes tak benar seperti ini, ditolong. Kalau kerjaan, keadaan masuk tidak ada, kasih, tolong lagi, nyakiti lagi, silakan. Sudah, percaya Tuhan tahu. Itu aja sudah. Jadi nanti tuayannya, wis urusannya Tuhan. Betul ya, seperti itu ya. Saya Bu Juwariani, wah suka dia ngulung-ngulung. Walaupun dipedong, bosnya wis gak ngurus, wis tetap dilayani, tetap digawe teh ya. Enggak mungkin Bu Juwariani, wis tuwek ae kok masih aku bulan tak walik numplek, ngono enggak salahnya ngono ya. Tapi enggak. Nah ini loh bentuk kita nolong terus wis itu tadi. Ya, kiranya cerita ini bisa menguatkan kita semua. Ayo kita jangan lupa untuk tolong-tolongan wis. Tolongan wis. Kadang yang menyakitkan tetap tolongan. Ya, oke. Hari ini seperti biasa di bulan terakhir, tapi ini ternyata jatuhnya bulan awal karena kemarin harus libur dulu karena ada perayaan agama lain. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai perjamuan kudus. Sekali lagi saya bukan selalu menggaungkan bahwa perjamuan kudus hanya satu rutinitas orang Kristen, hanya untuk wes pokoknya sudah lakukan. Ya sudah kan Lakukan kamu berarti sudah, kamu melakukan berarti kamu benar sudah jadi orang Kristen. Bukan. Tapi di dalam perjamuan kudus ini kita diingatkan lagi bahwa ada kasih yang sempurna, itu kasihnya Tuhan. Kita berdiri sampai hari ini, lihat Pak Imam saat ini, walaupun saya belum tahu backgroundnya Pak Imam dulu gimana. Yang penting Pak Imam ditaruh di sini, berarti ini sudah jalannya Tuhan untuk saya membawa Pak Imam pada satu misi, yaitu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Entah kedepannya gimana nggak tahu. Pak Cipto hadir hari ini, saya nggak tahu, tapi saya yakin. Hari ini pun saya yakin, hari ini pun yang datang pun
saya juga yakin ada tujuan Tuhan yang baik. Ya, saat ini perjamuan kudus ini benar-benar bukan hanya satu liturgi. Sudah, kita buang semua kesusahan, kita buang masalah-masalah yang tidak berkenan, kita lepaskan sudah. Kita harus tiarap seperti kambing itu tadi. Kita harus melakukan perbuatan seperti nolong pemuda yang akhirnya dia jadi seorang dokter, satunya jadi tentara, yang akhirnya saling tolong menolong. Ayo kita ingat-ingat itu aja. Kita lihat kesaksiannya Bu Ana Wicaksana yang sangat luar biasa dipelihara, itu aja. Kita ingat-ingat itu aja. Sudah, kita buang tentang sakit hati, kita buang tentang nggak enak ambil seseorang, kita buang tentang waduh mangkal ambil seseorang, itu dibuang semua. Ayo kita tundukkan kepala, kita bawa hati kita fokus pada Tuhan, kita bawa iman kita bahwa hari ini kita melakukan perjamuan kudus bukan hanya satu ritual, bukan hanya satu kebiasaan orang Kristen, tapi benar-benar untuk memberikan kepada Tuhan ini peringatan Tuhan karena kebaikan-Mu, untuk mensyukuri apa yang telah dilakukan Tuhan pada hari ini. Saya akan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau sangat luar biasa baik Tuhan. Terlebih Tuhan, lewat firman-Mu ini Tuhan, menegur kita semua Tuhan untuk menjadi lebih baik Tuhan, untuk memiliki kerendahan hati Tuhan, untuk memiliki sifat saling menolong Tuhan. Terutama Tuhan, telah Engkau ingatkan Tuhan bahwa kita beribadah untuk tujuan khusus, yaitu rindu akan roti dari-Mu untuk mengenyangkan kita semua. Bukan untuk motivasi lain atau kepentingan lain, tapi fokus hanya untuk menerima roti dari-Mu saja. Tuhan, hari ini kita akan perjamuan kudus. Tuhan, saya berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan kudus ini Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan yang mendukung dalam acara perjamuan kudus ini Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau juga menguduskan roti dan anggur yang sebentar lagi kita bagikan, seperti Engkau telah menguduskan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Mari dengan hati dan iman kita yang siap menerima perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Sambil roti anggur dijalankan, mari kita berikan satu ya. Sambil roti dan anggur dibagikan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu. Kita ini seperti bejana yang dibentuk Tuhan. Kita ini dibentuk Tuhan akan sempurna. Tidak ada bejana itu yang mungkin retak, mungkin keadaan cuil, malah Tuhan bentuk. Kita ini sebagai bejana, semua ini sebagai bejana yang dibentuk Tuhan untuk jadi sempurna. Nanti rasakan dengan keadaan kita fokus sama Tuhan, kita akan rasakan yang terbaik buat Tuhan. Bejana siap dibentuk demi hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Ada yang belum menerima roti dan anggur? Ya, kalau sudah, mari. Ini bukan ritual yang biasa, tapi benar-benar kita bawa hati kita.
kita bawa iman kita untuk fokus sama Tuhan. Kita angkat roti di atas kepala kita. Kita arahkan wajah kita. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus saja. Bawa imanmu dan hatimu ini fokus sama Tuhan Yesus. Angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita dalam nama Yesus. Mari kembali kita angkat cawan di atas kepala kita. Kita fokuskan lagi hati kita. Kita bawa iman kita. Kembali lagi. Arahkan pandanganmu sama Tuhan saja. Jangan pada pandangan. Kita angkat cawan di atas kepala kita dan saya akan baca firman buat jemaat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman percaya kita dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Kembali kita tenagakan wajah kita. Kita pandang Tuhan Yesus. Kita pandang kebaikannya. Kita pandang kasih-Nya yang sempurna. Mari pejamkan mata, angkat tanganmu, arahkan, fokuskan. Kita belajar fokus. Arahkan pikiran, iman kita, hati kita hanya pada Tuhan Yesus. Saya akan berdoa dan nanti akan diteruskan dengan nyanyi lagu itu tadi. Saya akan berdoa buat jemaat di tempat ini yang kiranya saat ini mengalami hal-hal yang mungkin merasa ada pergumulan berat, yang saat ini mengalami, Tuhan aku sudah tidak mampu Tuhan, pergumulan ini terlalu berat Tuhan, masalah ini terlalu menjadi beban buat saya, mungkin sakit, mungkin masalah apapun. Ayo kembali kita bawa hati kita tenagakan wajah kita, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan atas semua yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Engkau lawat pribadi lepas pribadi Tuhan. Lewat proses kehidupan ini Tuhan, kiranya Engkau akan berikan yang terbaik Tuhan. Engkau akan meluruskan setiap jalan kita yang keliru Tuhan. Engkau akan bawa hati kita dan iman kita untuk fokus saja hanya pada Kamu saja Tuhan. Tidak ada motivasi lain Tuhan, tidak ada kepentingan lain Tuhan. Kiranya Tuhan Kau lawat komunitas ini Tuhan, untuk menjadikan jemaat benar-benar adalah milik-Mu Tuhan, untuk menjadi kekasih-Mu Tuhan, untuk hanya terfokus menyenangkan hati-Mu saja. Hari ini Tuhan, ini hati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, membawa di hadapan-Mu Tuhan, untuk mencurahkan rasa syukur hanya pada-Mu Tuhan, membawa pergumulan mereka Tuhan. Kiranya Engkau akan lawat Tuhan, Engkau akan menyentuh pribadi lepas pribadi. Ayo kembali, bawa segala pergumulanmu, fokuskan, tutup matamu, bawa imanmu. Apa yang kau rasakan hari ini? Yakini lawatan Tuhan hadir di tempat ini. Yakini penyertaan Tuhan hadir di ibadah ini. Terus bawa hatimu, fokus sama Tuhan, jangan lihat lainnya. Fokus terus, fokus sama Tuhan, bawa hatimu. Ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang setiap bulan seperti ini, jangan merasa oh aku kok nggak didoai. Ayo kita semua ini muridnya Tuhan, kita semua ini jemaatnya Tuhan. Ayo kembali, bukan hanya kita ini dibawa untuk didoai, bukan. Saya mengajak hari ini untuk ayo kita ini berdoa bersama-sama, minta sendiri sama Tuhan. Saya tidak bisa memberi, saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita benar-benar ayo kita berdoa untuk Tuhan, kita benar-benar bawa hati kita sama Tuhan, sudah, nanti rasakan sendiri. Ya seperti itu ya. Saya rindu nanti berikutnya, di bulan berikutnya, ayo kita lebih kusuk lagi, lebih lagi bawa iman kita. Nanti saya rindu akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa setelah kita berada di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang doa syafaat dulu. Dilanjutkan sama doa persembahan. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu yang begitu menguatkan iman kami ya Tuhan. Engkau jadikan hati kami tanah yang subur ya Tuhan, sehingga firman-Mu, benih-benih firman-Mu yang sudah ditanamkan di dalam hati kami, untuk kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tolong Tuhan Kau memampukan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, supaya ada perubahan ya Tuhan. Inilah yang kami rindukan ya Tuhan, untuk kami terus menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Karena hanya Engkau lah ya Tuhan yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat membuat hati kami tenang, sejahtera, damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami serahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau sendiri yang melawat bangsa kami Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memimpin bangsa kami ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah ya Tuhan, supaya mempunyai roh takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan ya Tuhan, untuk mereka bisa
bekerja seturut dengan kehendak Tuhan saja, melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Inilah yang kami rindukan Tuhan, sehingga bangsa kami cinta damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan kota kami tercinta ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memimpin, Bapak Wali Kota, Bupati, aparat pemerintahan dari daerah-daerah yang sampai yang ke pelosok. Kiranya Tuhan juga campur tangan ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menggerakkan hati para pemimpin ini supaya mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan saja, sehingga Indonesia ini juga kota kami yang tercinta ini menjadi kota yang penuh dengan teladan-teladan di dalamnya ya Tuhan, sehingga nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kami juga serahkan gereja-gereja di Indonesia ini juga persekutuan doa ya Tuhan. Kiranya mereka mau bergandeng tangan ya Tuhan untuk bersatu hati menyatukan bangsa kami ini, sehingga semuanya ada kedamaian, ketenangan dan ketentraman di dalam kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan pemilu yang akan datang ini, yaitu tahun 2024. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang akan memilih presiden dan wakil presiden, juga semua petugas-petugas pemerintahan. Engkau sendiri yang campur tangan ya Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semuanya mempunyai roh takut akan Tuhan di dalam kepemimpinannya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan komunitas JIG ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, banyak gejolak-gejolak, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan. Engkau sendiri yang akan memimpin JIG Stokam ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan. Engkau sendiri yang ambil alih sehingga JIG Stokam ini bisa terus maju menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai keluar ya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau terus melawat JIG Stokam ini ya Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Engkau pakai Bapak Wijaya, berikan hikmat marifat yang dari surga Tuhan, sehingga beliau terus dapat memajukan JIG Stokam ini sehingga menjadi teladan bagi kami semuanya ya Tuhan. Dan kami juga mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami terus mau bertumbuh, kami mau dibentuk Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Inilah ya Tuhan kerinduan kami yang kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang setia, Juru Selamat kami yang setia, yang selalu kami rindukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami seiman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga firman-Mu pada malam hari ini sangat-sangat menegur kami ya Tuhan. Berkatilah yang membawakan firman Tuhan dalam usahanya, berkati dalam keluarganya, juga berkatilah dalam membawa firman-Nya ya Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberi sebagian persembahan dari-Mu ya Tuhan. Yang mengulurkan tangan-tangan, Kau sucikan, Kau kuduskan ya Tuhan, agar memberi dengan
sukacita ya Tuhan Yesus, sebab untuk melebarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Bisa serahkan ke Pak Camat. Ya, puji Tuhan kepada kita semua. Dengan berkat hari ini ya, terima kasih Bapak Wijaya. Nah, saya mau nambahkan sedikit, memang ya zaman ini kita guncang terus ya. Jadi siapa yang nggak tahan akan keluar. Jadi kita yang tetap ini berarti yang bertahan ya, sampai Tuhan apa yang Tuhan janjikan. Pengumuman ditunggu pendatang seperti biasa. Mak, besok kita akan pelayanan di Sidiarjo. Memang ada kuota 3 ya, tapi memang ya kita tidak maksa kalau Anda mau ikut boleh, kalau enggak ya apa-apa. Tapi saya mohon nanti yang ikut siap-siap, jangan sampai ketiduran di bulan jam 4 harus siap ya. Nah, begitu mungkin nanti yang lain nanti hari Rabu Sabtu seperti biasa itu hubungannya, khususnya mungkin dulu mau nambahin. Shalom, saya mau nambah sedikit, tadi sudah disampaikan sama Pak Wi. Kalau Pak Wi tidak melarang oma-opa semua ini pergi ke Engkong, tidak melarang. Cuman saya minta tolong omongan ini jangan ditambahi, jangan dikurangi. Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, nanti akhirnya memecah belah Pak Wi dan Engkong. Sedangkan Pak Wi dan Engkong nggak ada masalah, nggak boleh ke Engkong sama Pak Wi. Engkau lek nang engkong ditokno teko JIG, tolong jangan ditambahi, jangan dikurangi. Pak Wi nggak melarang untuk pergi engkong. Jadi tolong. Ya mungkin tadi terlalu lama ya firmannya ya, tidak apa-apa ya. Yang penting untuk menguatkan kita semua. Sekali lagi cuma ada pengingatan aja, sudah jangan ada ketakutan. Dalam ibadah jangan ada ketakutan. Tadi sudah saya jelaskan kita ibadah itu untuk apa, ada motivasi apa, sudah fokus saja sama Tuhan. Dan saya yakin nanti di sini pasti banyak-banyak mujizat, banyak-banyak pemulihan, banyak lagi juga nanti perubahan. Saya yakin banyak perubahan nanti. Saya melihat pribadi, lepas pribadi ini, sudah berubah, sudah berubah seperti itu ya. Oke, mari kita akhiri ibadah ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan pada ibadah malam hari ini Tuhan. Tak lupa Tuhan, terus kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan, kini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali lagi kita bawa hati kita bawa iman kita fokuskan wajah kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan amin. Ya, sekalian berdiri, tetap saya akan doa buat doa makan ya. Ya Tuhan, saya berdoa pada malam hari ini Tuhan, buat berkat-Mu yang sangat luar biasa hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan makanan yang ada hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau akan memberkati tangan-tangan yang telah tergerak untuk menyediakannya Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan, lewat kasih-Mu Tuhan, Engkau akan berikan berkat buat semua yang telah menerima berkat jasmani pada hari ini Tuhan. Yang siap menerima berkat jasmani, sama-sama katakan amin. Ayo foto dulu. Foto sih. Oke, ayo. Oke, cepat ayo. Ayo. Roda maju. Ayo, Nathan. Oke ya. Oke, satu kali aja bisa nih. Roda mepet. Oh, ada sih nggak kelihatan ya. Gitu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Itu ya. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam penuh inovasi. Silakan duduk makan. Ya. Obi makan, Matius makan. Sudah makan sudah. Siapa yang mau sambal? Ya kan, sambal mau. Ya, sambal. Oh, gak ada hari ini. Sambal. Oh, boleh gak wani sambal? Sambal. Sambal. Oh ya, sini ya.